subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, Kamal Channel. Terima kasih. Yang pertama yaitu Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karaing yang merupakan seorang raja dari kerajaan Gua Taluk yang ke-11. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Panyua seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Kemudian yang kedua yaitu Rumah Karundrung. Rumah yang terletak di Jalan Karundrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan. Konon karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Kemudian yang ketiga, Gedung RRI Makassar. Konon sampai saat ini Gedung RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni Gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana ketika hendak memfotokopi berkas yang keluar bukanlah hasil kopian melainkan gambar tengkorak. Sangat menakutkan sekali. Kemudian yang keempat, Makam Lapangan Karebosi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasa oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja tidur. Yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Kejadian itulah yang sangat menakutkan para pendata. Kemudian yang kelima, Kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, Kota Makassar. Orang-orang yang melewati tempat ini konon sering melihat penampakan makhluk gaib. Makhluk gaib seperti sesosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim
Dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antam nampak menakutkan. Konon katanya sangat menakutkan. Kemudian yang keenam, Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Konon sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar menaikkan bendera putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah sekar ketika berada di sekitar tempat ini. Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, Rumah Sakit Umum Labuang Baji. Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sesosok pocong. Mitos yang beredar sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu kamar 2 VIP AUGD RS Labuang Baji, yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal.